Di tahun 2025, orang-orang akan terseleksi lagi. Baik dari sektor apapun. Mereka yang di sektor pembelajaran, sekolah-sekolah, pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, pembisnis akan terseleksi. Maksudnya mereka yang tidak punya nilai tambah, itu akan ditinggalkan. Nah, maksud saya di 2025, bagaimana saya mau untuk menciptakan nilai tambah di Arama, sehingga Anda pantas untuk menjadi arah pilihan. Hari ini Anda memilih HP yang merek tertentu. Saat Anda ditanya, kenapa Anda milih HP ini? Anda pasti akan menyebut nilai tambahnya. Jadi kameranya bening, itu nilai tambah. Saat semua HP kameranya belum bening. Tapi kalau semua HP kamera udah bening semuanya, maka itu menjadi nilai standar. Nah teman-teman, kemarin itu saya di Bogor memang sengaja mengukur bagaimana demand masyarakat ber-BMT, ukurannya seberapa. Nilai tambah apa yang mereka punya untuk mereka mampu bertahan dan dipilih orang. Nah, satu hal, Anda harus menyiapkan nilai tambah diri Anda. Secara personality, Anda akan buat bahwa nilai tambah nah, itu dalam melayani. Mereka itu akan melakukan pendampingan. Kalau orang pinjam di BRI, orang pinjam di BMT lain, itu seperti begitu dan begitu saja. Mereka hanya mencari aman bagaimana uangnya itu aman. Maka kemudian dia menciptakan dan membuat klausul-klausul yang menjebak orang itu setelah gagal, mau tidak mau asetnya harus dijual dan menjadi milik krediturnya. Tetapi di Arama tidak seperti itu. Di Arama itu mereka mendampingi, menstimulasi setiap mereka yang sudah dianggap keluar daripada Arama dan sudah dibiayai, mereka itu melakukan bimbingan. Bagaimana usahanya itu maju, bagaimana aset yang dipunyai itu bertambah, bukan aset yang dipunyai itu berpindah. Jadi tidak ada lagi perdebatan-perdebatan. Jadi AKTP, nek ora cocok karo guruku, nanti gak tak bayar. Tidak ada seperti itu, teman-teman semua. Ini terjadi karena tidak ada pendampingan. Dan saat pendampingan yang kamu lakukan tanpa sebuah skill tambahan, pendampingnya apa? Kalau Anda mendampingi orang dalam manajemen cash flow keuangannya, Anda juga harus tahu manajemen cash flow. Maka nanti di awal-awal Januari nanti kita akan ajarkan tentang manajemen cash flow. Sehingga pengusaha itu harus tahu manajemen cash flow. Kalau enggak tahu manajemen cash flow itu punya anak namanya profit. Profit ini jadi tujuan. Kalau dia tidak tahu manajemen cash flow, dia nggak akan bisa menghasilkan profit. Ada orang yang nggak tahu manajemen cash flow, profitnya, penjualannya bagus. Kemarin saya lihat penjualannya bagus. Penghasilan itu minimal 9 juta tiap hari. Pernah 60 juta segala macam. Tapi begitu saya lihat, profitnya kok sekian. Manajemen cash flow-nya seperti apa? Harus dihitung keseimbangannya. Dan harus kemudian dievaluasi segala bentuk pengeluaran. Cash flow itu bagaimana uang masuk dan uang keluar. Keluar layak, masuk juga layak. Jadi pertama teman-teman semuanya yang harus Anda nilai, yang harus Anda jaga di tahun 2025 adalah apa sih nilai tambahmu yang hari ini tidak dipunya orang lain dan nilai tambah ini dicari orang lain. Promosi ini pun ada nilai tambahnya. Ada yang hanya posting gambarnya saja. Terus mau kon ngopo? Kon ngopo? Kon ngopo lak kon posting barangnya saja. Tak wis yo mbak ngono kuwi tok kon ngopo? Ya Mbak, kalau Anda malah mengatakan gini, pengen nasinya lebih pulen, pengen nasinya lebih bergizi, pakai hijau Mbak. Kalau pasaran harganya 700 sekian, di sini hanya sekian. Itu punya nilai tambah jelas. Nanti kan promo-promo yang tidak punya nilai tambah seperti itu. Ya teman-teman semuanya. Kalau Anda menyentuh pasar, yang Anda harus sentuh pasar itu apa? Orang-orang yang hari ini memberontak Anda itu orang yang seperti apa? Orang yang senang sesuatu yang ekstremis atau orang senang sesuatu yang fungsionalis? Saya rasa kalau pembeli itu senang sesuatu yang fungsionalis, gitu loh ya teman-teman semuanya. Maka saat Anda menyampaikan, membuat sebuah promo itu adalah mesin cuci, maka beri keunggulan. Ini ini kalau Anda pengen bersih airnya, caranya begini, dibuka di sini, dan ini bisa loh, kita tinggal sambil bikin sambil mandiin anak, bikin anak, ini bisa nyuci sendiri gitu. Ada keunggulan diceritakan. Loh ini udah saya sampaikan, tapi gak videonya ya.
Gini ngono-ngono ke wae diketok ke cus. Kon ngopo? Terus tuh 1.600.000. Orang terus browsing. Harganya berapa? Pak, ternyata tidak jauh beda. Bicara fungsi dulu teman-teman semua. Kalau promosi ingat, kalau promosi bicara fungsi dan bicara emosi, gitu ya. Bicara fungsi dan bicara emosi. Cara melepaskan emosi kayak mana? Kalau Anda membeli di sini produk ini, fungsi sudah ya, maka Anda sudah berbagi dengan yatim dan piatu di sekitar Anda senilai 2,5%. Ini emosinya terlibat, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, setiap promosi itu mengedepankan apa? Fungsi dan emosi. Itu nilai tambah. Saat orang kemudian duduk ke produknya saja, terus ngasih harga, Anda berubah. Anda bisa bergerak berbeda. Saat ada satu produk yang mereka sudah kenal, kamu jual murah, mereka mengira semuanya. Gitu loh teman-teman. Kok nggak ada ya yang datang ke saya, Pak? Untuk harga kami gimana, Pak? Kalau minggu pertama kan saya mendapatkan harga dari harga modal, Pak. Tentu saya tahu modalnya dan untungnya buat saya. Dan lainnya kos kirim. Sekarang saya dapat berapa, Pak? Harga umum sekian, modal sekian. Anda itu nanti kalau perlu modalnya tak kasih. Tapi silakan toko dikasih untung, kamu ngambil untung. Mereka yang beli pun untung karena mendapat harga lebih murah. Dan ini penghitungan teman-teman semuanya. Toko dapat untung, pembeli dapat untung, kamu pun bisa ngambil untung. Kalau Yongma itu nggak bisa. Rinai nggak bisa karena pasarnya sudah dirusak. Dan di wilayah itu justru kita gunakan, kita hempaskan itu untuk menarik pasar. Kita wajib ada, teman-teman semuanya. Karena mereka sudah paham, harganya sekarang kita gunakan untuk merusak pasar. Kita ini bukan bakar uang, ya, hanya mendiamkan uang. Di luar sana teman-teman semuanya bakar uang. Bakar uang itu uang banyak dibuang, dibakar untuk menarik customer. Gitu teman-teman semuanya. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh pasti Anda akan protes. Pak, aku nggak bisa jual loh, ini di sana harganya sekian. Akan ada kayak gitu. Makanya dipostingkan di wilayahnya. Kamu masuk grup semua kan? Nah, itu saya juga bingung. Ini grupnya kok hanya 76 orang. Grupnya itu harusnya ribuan orang. Orang-orang semua yang kemarin udah belanja, yang belum belanja masuk grup semua. Sehingga itu masuk ke beranda mereka. Ini seperti orang yang hanya gawe grup gawe. Masukkan teman-teman enggak? Masukkan. Tanpa berpikir ini untuk apa. Terus bagaimana kalau publish, Pak? Publish itu harganya dibuat sama. Dalam rangka thread ada potongan. Mereka akan melihat sama. Misalnya dilihat oleh kompetitor. Oh, sama jualnya juga 15. Tapi di situ dikasih lagi promo. Kelinci ownernya melahirkan. Atau ownernya sedang jatuh cinta. Kena promo 20%. Harganya hanya sekian. Gitu. Tapi nggak usah hanya sekian 1 jutaan. Gitu teman-teman semuanya. Nggak usah dicoret. Harga aslinya gitu. Tapi lah potongan sekian persen. Nggak usah, tanya nggak usah dicoret. Gitu, biarin aja. Ini pasti teman-teman semuanya. Saat Anda memasukkan cara random ke dalam grup itu, pasti ada kompetitor yang berada di situ. Dan kemudian dia akan mudah membaca gerak langkah kita. Nah intinya diam-diam jadi kompetitor DMC tuh. DMC berapa jualnya? Kita bisa lawan, Pak. Karena intinya dimasukkan di grup MBC, MBC ya. Nah gitu. Bisa belajar dan bisa menjadi kompetitor. Dia juga belajar dulu. Nggak apa-apa kalau mereka mau belajar nggak apa-apa. Tetapi namanya mereka bukan murid kita. Ya ada ilmu-ilmu khusus yang mereka tidak boleh tahu. Itu ya teman-teman semuanya. Baik, silahkan setelah ini jenengan saya minta untuk mengkayakan diri Anda dengan berjualan. Gimana Pak, saya nggak punya modal. Buat arisan, buat kelompok-kelompok kecil. Dan mulai silaturahmi ini. Mulai dari kelompok teman-teman sekolah, teman-teman menghibah, teman-teman semuanya. Mau nggak? Saya ini dapat kepercayaan bos saya. Itu lagi cuci gudang. Mau kita tiap hari ya seminggu sekali arisan. Seminggu sekali, jangan sebulan sekali. Kocokannya seminggu sekali, jadi seminggu sekali closing gitu loh. Seminggu sekali jualan. Harganya jauh lebih murah, kamu lihat di mana. Beda kalau arisan kan gini, ini kamu bayar 2 kali,
membayar 30 kali tapi harganya ketemunya tinggi. Kita membuat yang berbeda. Baik ya, dipraktekkan bahwa nanti silahkan ketemu sama kami musyawarah, Pak, harga kami gimana supaya kami bisa jualan. Sebenarnya kalau harga itu diposting kalau saya jual segitu gimana orang yang lihat? Ya saya nggak dapat apa-apa. Ada posting di situ, harga segitu terus mereka beli atau saya ajak mereka beli, lah saya dapat apa? Itu harus dibicarakan. Kalau Anda serius jualan, tapi kalau Anda nggak serius jualan, ya enggak.